Nama saya Sapin, mengurus kopi dimulai tahun udah 5 tahun ya. Bekerja mulai ngebuang rumput, sudah matang kopi, terus metik kopi seminggu sekali. Itu udah seminggu sekali, terus dipelihara sampai kering tuh, sampai kering ya udah kering lah, udah ditaruh, udah seminggu, tiap hari Selasa ngambil lagi, terus diurusin terus sampai dikering gitu. Panen kopi kan hari Selasa. Iya. Iya, tiap hari Selasa udah tepung hari Selasa panen lagi gitu. Kira-kira biji kopi yang bisa dipanen tuh yang kayak gimana, Pak? Yang merah, udah merah. Iya. Ya cuaca gitu ya. Kalau cuaca nggak mengizinkan ya kan saya nggak bisa ngekeringkan gitu. Jadi udah ada panas nggak bisa ngeringkan gitu. Yang subur ini bulan ini Juni. Iya. Subur. Disiram terus tiap hari, sehari satu kali jam 7 sampai jam 12 gitu nyiram. Besok nggak nyampe, besok lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ini sebetulnya asli orang Ciamis, lahir di Ciamis. Karena bapak ini turunan petani, ya dulunya tuh bapak saya itu petani di kampung, terutama petani untuk kehidupan sendiri. Selanjutnya sesudah bapak bermukim di Bandung, terus udah pensiun sekarang dari BUMN, pengen kembali ke kampung untuk menghidupkan orang-orang di daerah. Terus kita berkembang lagi, yaitu kita sekarang lagi trennya menanam kopi. Dicoba kita menanam kopi di Ciamis, karena Ciamis di dataran rendah. Nah kalau di Ciamis cocoknya adalah kopi Robusta. Kita coba nanam kopi Robusta, ini udah kira-kira hampir 2-3 tahun. Nah, jadi udah terbiasa di Ciamis ini ada kopi gitu. Cuman ya memang kopi dulu itu ya kita tidak memperkenalkan jenis, tapi sekarang kan udah mulai dengan perkembangan teknologi, perkembangan pertanian. Jadi ternyata yang cocok di Ciamis ini hanyalah kopi Robusta. Nah, jadi alhamdulillah sekarang udah penduduk-penduduk di sini udah mulai ikut-ikutan nanam kopi. Itu kira-kira awalnya begitulah ya. Ya Bapak sendiri sekarang malah udah hampir 2 tahun ini nggak pernah beli kopi, minum kopi sendiri. Alhamdulillah dicoba di teman-teman teman-teman di Bandung ataupun di Ciamis ini, alhamdulillah mereka bilangnya sih mengatakan ya enak gitu. Ya kita juga udah punya merek, kalau dari segi merek yaitu mereknya itulah Kopi Ciamis, produksi Adesa. Adesa itu singkatan dari anak desa Selakarya, karena jadi desa Selakarya gitu. Jadi begitulah. Untuk meningkatkan itu promosi dari desa ini, apa yang bisa kita nikmati? Ya, alhamdulillah yang pertama sekali kita kembangkan adalah PCO udah cukup berkembang gitu kan. Kira-kira gitulah dari perkembangan kopi atau perkembangan untuk memajukan desa ini di desa Selakarya. Kita ngasih contoh tidak hanya kopi dan tanaman saja, juga kita dari segi pertanian yang lain seperti perikanan gitu, kita ngasih contoh bagaimana cara mengembangkan ikan segala macam gitu. Jadi untuk mengisi dalam masa-masa pensiun sambil mengasih contoh sama orang yang lain gitu.
kira gitulah untuk sementara ini. Ya usaha kopi karena kita lihat dulu perkembangan kopi di Ciamis ini cukup bagus gitu ya. Hanya mungkin jenis itu hanya terpatok yang paling bagus itu adalah segi robusta ya, kopi robusta. Ya sekarang mencoba mengembangkan itu hanya untuk belum sampai kita jual keluar ataupun jual ke banyak karena produksi masih sedikit. Jadi kita sedikit-sedikit mencoba, tapi kalau lihat dari hasil udah cukup bagus dan udah dicoba di Bandung, di sini juga gitu. Jadi ya dijual, ada kalau yang beli kita jual juga gitu, ada bisnisnya itu rencananya yang memang begitulah. Karena gak mungkin kita kopi dimakan sendiri semuanya, kan pasti kita jual gitu. Tapi kan sebelum menjual kita harus melihatkan dulu produk kita itu kayak apa gitu kan ya. Nah, supaya nanti mereka ada ketertarikan dan keberlangsungan untuk masa depan untuk pengembangan kopi. Ya sebetulnya kita belum merasakan terlalu banyak kesulitan ya. Ya mungkin kesulitannya karena kebetulan saya nanamnya itu di daerah yang agak tinggi ya. Jadi perlu penyiraman yang agak rutin kalau musim kemarau, cuman itu aja. Tapi sebelum nanam juga udah disiapkan air untuk kebutuhan penyiraman gitu. Itu udah disiapkan itu. Karena kalau kita nggak siapkan nanti kan menimbulkan kesulitan yang lebih repot lagi gitu ya. Jadi ya, alhamdulillah sih kopi yang ditanam sekarang itu ya masih 90% tumbuh gitu ya. Ya pertama kita menjaga kualitas ya, kualitas. Nah kebetulan saya diambilnya tanamannya itu bukan dari biji ya, tanaman dari stek sambung ya. Jadi kalau dari stek sambung itu perkembangan begitu kita tanam itu dalam jangka 2 tahun itu sudah berbuah. Tapi kalau murni dari biji ya itu mungkin sekitar 4 tahun berbuah. Nah, jadi ada beda gitu ya. Ya, dan lagi juga kalau stek sambung itu menjaga kualitas dari awal ya. Misalnya awalnya robusta, dia akan keluar robusta lagi gitu. Jadi dijamin itu kualitas kalau stek sambung. Karena kalau stek sambung itu dari pucuk yang sudah berbuah. Jadi harus pucuk yang sudah berbuah. Itu bedanya gitu. Hanya memang bibitnya itu jauh lebih mahal daripada biji, hampir 2 kali lipat. Ya melihat perkembangan sekarang itu karena saya masih ada kebun di tempat-tempat lain, saya runding dengan keluarga, kelihatannya bisa dengan ada titik kemajuan, titik terang untuk bagus perkembangan hasilnya sekarang ini. Kemungkinan kita akan mengembangkan ya kopi ini di tempat-tempat di kebun-kebun yang lain ya. Terus juga ternyata bukan rakyat sendiri sekitar ini juga udah mulai dia mau nanam gitu kan. Jadi ya nanti kan kita bisa jadi pengepul atau juga kan sekarang udah ada koperasi desa. Kalau di desa sekarang itu kemungkinan ya kita arahnya ke sana gitu tuh sambil menghidupkan penduduk tempat di sini dalam rangka meningkatkan pertanian dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Saya nama Hadi, pekerjaan petani lah gitu. Mulai kerja di sini udah lama juga sih. Kalau umur kopi dari tanam 3 tahun sampai bisa dipetik gitu. Ya pertama pemeliharaan kopi dari tanaman-tanaman yang nggak mungkin dibutuhkan. Terus pemupukan, terus pengambilan cabang-cabang yang tidak diperlukan, terus ngebuangin yang kering-kering, ranting-ranting gitu, yang nggak mungkin berdaun lagi. Kalau kesulitan mah ya memang karena saya menggunakan akal pikiran saya yang tidak tahu kecocokan tanah. Ya mungkin dari unsur tanah nggak bisa ngeracik untuk
supaya mensuburkan tanaman kopinya itu. Ada masanya ya mungkin buruknya karena cuaca. Kopi kan kalau dikasih hujan terus dia nggak mau juga. Terus kemarau juga nggak mau juga. Jadi pengen tetap gitu, tetap bawahnya dingin gitu sejuk, makanya banyak sengaja pohon-pohon untuk tidak terlalu panas. Ya kalau kena cuaca ya nggak bisa, terkecuali cuaca kemarau ya bisa ditolong dengan disiram gitu. Kalau dari atas hujan terus ya nggak bisa, itu karena air hujan mengganggu kena bunga. Ya kalau dampaknya sih bagus. Ya gimana hubungannya dengan harga kopi di luaran. Ini kan kopinya lagi baru dinikmati untuk konsumsi sendiri aja dulu. Belum dijual. Itu belum dijual, jadi baru denger aja gitu dari orang-orang bahwa harga kopi lagi tinggi. Tuh! Tas. Kalau untuk ke depan mungkin saya dengar mau ditambah gitu, ditambah dengan tanaman yang khusus kopi saja, tidak dipakai yang lainnya gitu. Jadi mau nanam kopi aja.